Dok. Jadi hasil tes saya kemarin gimana, Dok? Alhamdulillah hasilnya baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Jadi gini, Dok, saya sedikit penasaran dengan kehidupan dokter. Jadi saya boleh tanya tentang beberapa hal tidak, Dok? Oh silakan boleh. Oke. Jadi sebagai seorang dokter itu, bagaimana dokter menciptakan dukungan bagi pasien yang sedang mengalami masalah kesehatan gitu, Dok? Kalau yang sakitnya ringan sih saya rasa mudah saja ya, misalnya karena dia kan sakitnya ringan aja, jadi supaya lebih meyakinkan kita jelaskan saja perjalanan penyakitnya seperti ini. Tapi sebenarnya yang lebih menantang itu kalau misalnya penyakitnya itu berat. Jadi memang sebagai dokter kita nggak boleh ngomong kamu pasti akan sembuh, kamu pasti akan sehat kembali, karena semuanya itu kembali ke pasien yang maha kuasa. Jadi ya yakinkan semampunya aja sih. Dukungan yang ada tuh secara fisik dan secara mental itu ada juga. Iya, secara fisik, secara mental gitu sih. Oke, kemudian bagaimana cara dokter di sini berkomunikasi dengan pasien untuk memberikan informasi yang jelas dan memberikan pemahaman terkait kondisi kesehatan mereka? Yang penting sih ngomongnya itu pelan, terus jelas, dan jangan buru-buru. Terus tiap kali udah selesai menjelaskan itu kita tanya, ada yang belum jelas kah, atau ada yang mau ditanyain. Biasanya kalau kayak gitu kan berarti kita yakin nih informasi yang kita sampaikan tuh udah tersampaikan dengan jelas. Itu aja sih. Dr. Indri menunjukkan kepada kita bahwa gaya komunikasi yang digunakan memiliki sifat-sifat sikap mendukung. Saat berbicara dengan pasien, dokter menggunakan bahasa yang tenang, jelas, dan santai untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami. Dokter ini tidak tergesa-gesa, memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk memahami informasi. Pendekatan ini sebaiknya kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Mari tetap santai, tenanglah, dan tidak panik. Dengan sikap ini, kita dapat melewati segala hal. Kalau saya sih nggak ada tipenya ya. Kalau saya tipe yang santai lah. Kalau tipe yang santai, jadi yang penting pasien saya tuh paham. Kalau misalnya dia nggak paham, jangan pernah dimarahin. Karena kita juga sebagai dokter kita juga nggak selamanya paham, nggak selamanya pintar. Kalaupun kita dimarahin, pasti kita nggak nyaman juga. Gosnya cuman yang penting pasiennya merasa dilayani dengan baik, merasa jelas tentang penyakitnya, ya sudah itu aja. Sikap positif. Itulah hal yang sangat identik dengan profesi dokter ini, memberikan sambutan yang hangat dan ramah kepada orang lain. Tersenyum yang dapat menciptakan suasana nyaman. Membungkuk, ya, pasien juga ingin dihargai. Dan inilah hal positif yang para dokter bisa berikan. Bahkan saat pasien baru menginjakan kaki di rumah sakit. Samalah dengan kita, bangunlah sikap positif dan ingat, jangan terburu-buru. Hal yang baik bisa kita bangun sedikit demi sedikit agar menjadi habit. Oke, berarti selama dokter bekerja di sini, apakah dokter merasa ada semacam perubahan yang signifikan atau peningkatan dalam hal berkomunikasi dengan pasien ataupun kepada staf? Kalau peningkatan cara berkomunikasi sih tentu saja ada, karena kan semua staf di sini semuanya ramah-ramah, baik-baik. Kalau ketemu kita itu senyum, bahkan mereka kebanyakan tuh sampai menundukkan kepala gitu, begini kayak orang Jepang lah. Nah, jadi rasanya tuh malu gitu kalau nggak sama ramahnya kayak mereka. Jadi ya merasa lebih ini aja sih, kalau di sini tuh jadi lebih murah senyum sama orang. Apakah di rumah sakit ini ada feedback yang diberikan orang-orang sekitar dan bagaimana staf di sini menanggapi dalam feedback tersebut? Kalau feedback jelas ada. Jadi misalnya pasien itu merasa gak nyaman gitu, dia bisa aja lapor ke manajemen atau kemana gitu ya. Kalau feedback sesama nakes juga pasti ada. Nah, semuanya ada sih. Gimana cara menanggapinya ya udah terima aja. Yang penting mau terbuka, terima kritik, terima saran, menjadi yang lebih baik. Biasanya sih ada dokter manajemennya gitu yang menyampaikan. Atau kalau sesama dokter gini ya ngomong biasa aja gitu, atau sama perawat gitu. Kalau dari kami sesama dokter yang kerja gini ya paling dari pihak atas telepon kami gitu. Oh, secara personal? Ya personal aja sih kalau ada apa-apa gitu sih. Kalau pengaruh feedback tentu saja ada. Jadi dari feedback itu kita bisa tahu kekurangan gitu ya, udah tahu kita kurangnya di mana gitu. Jadi dari feedback itu kita bisa jadi lebih baik. Itu sih pengaruhnya. Oke. Saya ingin berbicara tentang pimpinan di sini ya. Selama dokter bekerja di sini itu, apakah pimpinan atau kepala rumah sakit ini sering berinteraksi dengan para staf di rumah sakit? Kalau pimpinan di sini, terutama dari pihak manajemen ya, itu memang sering banget komunikasi ke kita gitu. Jadi komunikasinya memang dua arah di sini antara kami pegawai sama pihak atas. Saya pimpinannya sering kesini ya, dokter.
ya mengunjungi gitu, entah dari pemiliknya langsung gitu ya ke sini, atau lebih seringnya sih dari pihak manajemennya gitu. Cara komunikasi pimpinan itu ke staf bagaimana? Cara komunikasinya santai aja sih, kadang ya tatap muka gitu, kadang ya kalau misalnya lagi nggak di sini ya ditelepon gitu aja. Ya kayak sesama sejawat aja sih, saya kayak kita ngobrol biasa gini, nggak terlalu yang merasa superior banget, bos banget gitu, enggak sih. Di sini kita bisa belajar bahwa posisi seseorang tidak seharusnya terlalu membeda-bedakan dirinya dengan yang lain. Toh kita juga sama-sama makan nasi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut membawakan komunikasi yang santai dan pelan, menciptakan lingkungan di mana setiap orang bisa merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi informasi. Seperti yang dibilang Dr. Indri, seperti sesama sejawat lalu merasa superior. Kita juga seharusnya sama, bersikaplah dengan pelan dan santai dan hargai setiap apa yang ada, apapun dan siapapun. Terakhir nih, apakah dokter punya pesan-pesan kepada anak muda yang nanti akan bekerja pada akhirnya? Cintai pekerjaan kita seberat apapun itu, ya, meskipun berat, meskipun capek gitu. Terus namanya kerja, pasti ada aja orang yang nggak cocok sama kita, pasti ada aja slacknya. Kalau emang masih bisa ditahan ya jangan buru-buru resign gitu. Ingat aja keluarga di rumah lebih penting daripada baper-baperan gitu sih. Apapun pekerjaanmu, cintailah dan terus jalani itu. Kita semua sama-sama berjuang untuk kehidupan kita semua sama-sama berjuang untuk keluarga kita. Banyaklah belajar dan terus membangun jati dirimu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, semua butuh proses. Selalu bersyukur untuk apa yang kita punya saat ini, dan ingat, jangan terburu-buru.